Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karma Muprat. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Teori Behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagné dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman aliran ini, menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dua, tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov 1849 dan 1936. Yang kedua, Tordinicke 1874 sampai 1949. Yang ketiga, Skinner 1944 dan 1990. Menurut Pavlov, klasik conditioning 1849 dan 1936, teori pelaziman klasik adalah memasangkan stimuli yang netral atau stimuli yang terkondisi dengan stimuli tertentu yang tidak terkondisikan, yang melahirkan perilaku tertentu. Setelah pemasangan ini terjadi berulang-ulang, stimulus yang akan netral melahirkan respon terkondisikan. Pavlov juga mengadakan percobaan laboratoris terhadap anjing. Dari contoh tersebut diterapkan strategi Pavlov. Ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus dari luar. Menurut Tordinicke 1874 dan 1949. Menurut Tordinicke, belajar merupakan peristiwa terbentuknya sosialisasi asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Tordinicke menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Dalam penyelidikannya tentang proses belajar, belajar harus dipersoalan. Dalam hal ini, Tordinicke melakukan eksperimen dengan sebuah puzzle box. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimaksud pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat membuka secara otomatis bila knob di dalam sangkar disentuh. Ciri-ciri belajar dengan trial dan error yaitu adanya aktivitas, ada berbagai respon terhadap berbagai situasi, ada eliminasi terhadap beberapa respon yang salah, ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Menurut Tordinicke, Connexionisme 1874 dan 1949, tiga hukum belajar Tordinicke. Yang pertama, hukum kesiapan law of readiness, di mana semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan law of exercise, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon akan cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan sebaliknya cenderung melemah jika akibatnya tidak memuaskan. Menurut Tordinicke, Connexionisme 1874 dan 1949, tiga hukum belajar Tordinicke. Yang pertama, hukum kesiapan law of readiness, di mana semakin siap suatu organisme memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan law of exercise, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon akan cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan sebaliknya cenderung melemah jika akibatnya tidak memuaskan.
Menurut Skinner, Operation Conditioning 1904 dan 1990. Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memperhargakan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan objektif pasti tetap. Yang kedua, belajar perolehan pengetahuan. Yang ketiga, mengajar memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Yang keempat, si belajar diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengajar terhadap pengetahuan yang dipelajari. Yang kelima, segala sesuatu yang ada di dalam telah terstruktur teratur rapi. Pengetahuan juga sudah terstruktur rapi. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.